Hadirin disilakan duduk kembali. Air beriak tanda tak dalam, airnya bening bagaikan berlian. Mohon izin mengucap salam ke hadapan undangan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda sarjana dan pasca sarjana semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Senin 20 Maret 2023 Miladia bertepatan dengan 28 Sya'ban 1444 Hijriah dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Uin Dato Karamal Palu. Hadirin dimohon berdiri. Jadi malu minggu
muslimnya intelek berbasis Islam modern sebagai perekat bangsa dan agama. UIN Datuk Karamah terus bergerak maju. Jaya, 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 jaya. UIN Datuk Karamah Palu. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan kalam oleh Haji Abdul Aziz, mahasiswa program doktor pasca sarjana UIN Datuk Karamah. Di belakang dia masuk. Oke, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
menyesuaikan. Iya. Saya menyesuaikan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan doa akan dipimpin Ustadz Abustan, mahasiswa program Doktor Pasca Sarjana UIN Dato Karama Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Allahumma ij'al lana fi maqamina hadha nasiban min rahmatikal wasi'ah. Wa hdina bi barahinika as-sati'ah. وهب بناصيتنا إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمر المشتاقين. Ya Allah, kehadiratmu kami memuji dan mengucap syukur atas limpahan nikmat-Mu kepada kami pada suasana yang membahagiakan ini. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang paling kami harapkan di dalam munajat syukur ini melebihi harapan kepada ridha-Mu serta dambaan akan keberkahan ilmu pengetahuan dari sisi-Mu, khususnya kepada 485 sarjana kami yang akan diwisuda di auditorium yang membanggakan ini. Ya Allah, ya Wahhab, seiring dengan nikmat yang Engkau limpahkan ini, anugerahi kami segenap sivitas akademika kampus hijau UIN Dato Karama Palu kemampuan untuk memaksimalkan daya dan potensi diri untuk membangun alma mater ini dan mewujudkannya menjadi mercusuar kecemerlangan atau pikiran, oasis kebeningan hati nurani serta samudra kearifan, hikmah dan ilmu pengetahuan yang tidak pernah kering, yang secara produktif akan melahirkan
sarjana-sarjana ulul albab, pembangun peradaban yang bertakwa dan taat kepada syariat-Mu, cinta dan setia kepada bangsa dan tanah airnya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuannya, serta menjadi rahmat bagi umat manusia dan kemanusiaan. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah wal rushd wal i'anah wal ridha was siyanah wal hubba wal inabah wal du'a wal ijabah. Allahumma rzuqna nuran fil qalb wa zinatan fil wajh wa quwwatan fil 'amal. Allahumma qina syarral insi wal jan wa hab lana haqiqatal iman. Allahumma rzuqna najahan fi kulli amr wa nailan li kulli maqsad warzuqna al-qimata fi darajatil 'ilm. Allahumma ya muallima Musa 'allimna wa ya fahima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata wa fassal khitaba atina al-hikmah wa fassal khitaba. Allahumma ij'al alsinatana 'amatan bi dhikrik wa qulubana bi khashyatik wa asrarana bi ta'atik innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembus. Coba. Pembukaan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana semester ganjil tahun 2022-2023 oleh Ketua Senat UIN Dato Karama Palu. Kepada Bapak Dr. Hamlan MAG disilakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Farid Yotolemba. Selamat datang. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Bapak Profesor Dr. Haji Sagap S. Petaloni MPD. Yang kami hormati Sekretaris Senat, seluruh anggota Senat, Dewan Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Ketua SPI, Ketua Moderasi, Ketua Program Studi atau Jurusan, dan Sekretaris Jurusan, seluruh pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan, orang tua, pendamping wisudawan dan wisudawati, secara khusus kami sampaikan rasa hormat dengan memohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana, program magister dan doktor semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 miladiah, bertepatan 27 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan dibuka secara resmi. Pesan Alma Mater oleh Rektor UI Dato Karamang Palu. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sadat Spetalogi Magister Pendidikan dengan hormat disilakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Saya mau pantun dulu. Berjalan ke pantai seberangi lautan, berjalan ke sungai mengitari buih, belajar menuntut ilmu menyeberangi lautan, belajar di kampus UIN merasakan hati bertautan. Biar wisudawan semangat. Duduk di pohon terasa tinggi, duduk di atas di lantai terasa rendah, duduk di bangku perguruan tinggi indah sekali, duduk di bangku wisuda hati tak lagi gundah. Yang kita hormati bersama dan muliakan Gubernur Sulawesi Tengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terhormat Bapak Dr. Farid Rifai Lemba MSI. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Senat dan Sekretaris unsur Dewan Pengusaha, unsur pimpinan universitas dan fakultas serta pasca sarjana maupun unsur dosen. Yang saya hormati Kepala Biro AOPK UIN Dato Karamang Palu, Ketua Dharma Wanita UIN Dato Karamang Palu, segenap pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, kepala bagian, kepala subbagian, ketua dan sekretaris program studi, ketua-ketua lembaga, ketua SPI, ketua pengembangan federasi, ketua pengembangan karir, dan wabil khusus orang tua wisudawan dan wisudawati serta spesial untuk para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Para undangan sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana UIN Dato Karamang Palu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat
atas keberhasilan para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi di kampus tercinta ini. Acara wisuda adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan akademik, di mana Anda sekalian menyelesaikan perjalanan pendidikan dan siap melangkah ke tahap selanjutnya. Saya yakin banyak di antara kalian yang merasa sedih dan bahagia dalam waktu yang bersamaan. Sedih karena harus meninggalkan alma mater yang telah menjadi rumah kedua selama ini, tetapi juga bahagia karena telah menyelesaikan studi dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Para wisudawan-wisudawati yang saya cintai, di kampus ini kalian menjadi saksi bagaimana kita bangkit dari puing-puing gempa dan tsunami yang telah menimpa kampus kita. Mengikuti segala aktivitas akademik dengan sarana prasarana terbatas. Kita pernah kuliah di 125 tenda dan ruang-ruang darurat. Lalu kemudian tumbuh secara perlahan sebagai sebuah kampus modern pada hari ini. Sarana prasarana dipulihkan secara bertahap dan pada akhirnya hari ini Anda hadir di sini sebagai wisudawan wisudawati perdana dalam penggunaan auditorium yang megah ini. Salah satu bangunan kebanggaan UIN Dato' Karama Palu. Kampus ini adalah miniatur dari kehidupan bermasyarakat. Di sini kalian telah melalui banyak hal selama studi. Belajar bersama, bekerja sama, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Disinilah tempat kalian belajar tentang pengorbanan, kegigihan, serta kerja keras. Sebagai alumni dari kampus moderasi UIN Dato' Karama Palu, kalian harus mampu mencerminkan konsep, pemikiran dan sikap yang moderat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kalian harus tetap mempertahankan semangat dan nilai-nilai moderat yang telah dipelajari selama ini. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai bagian dari citra diri kalian. Dengan demikian, Anda akan menjadi individu yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berbekal ilmu pengetahuan, skill, dan nilai-nilai moderasi yang telah kalian miliki, saya yakin kalian akan mampu beradaptasi dan berkompetisi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab melalui implementasi kurikulum dengan pendekatan integrasi keilmuan, kalian telah dibekali bukan hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu di bidang sains dan teknologi bagi prodi-prodi keagamaan, serta ilmu-ilmu keagamaan bagi prodi-prodi umum. Anda sejatinya menjadi ilmuwan yang berkarakter religius sekaligus agamawan yang berpola pikir saintifik. Hadirin sekalian para wisudawan, alumni UIN Dato' Karama Palu harus bisa menyelaraskan tuntutan kebutuhan kehidupan di era revolusi industri 4.0 ini, di mana kecerdasan intelektual tidak menjadi satu-satunya kompetensi untuk survive, tapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan emosional. Kemajuan teknologi informasi di luar ini semakin memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para alumni, khususnya dan masyarakat luas pada tahun ini. Perkembangan kecerdasan buatan artificial intelligence akhir-akhir ini misalnya pastikan akan melahirkan disrupsi pada semua sektor kehidupan masyarakat di masa yang akan datang, bahkan telah dimulai saat ini. Artificial intelligence di satu sisi memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artificial intelligence dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam banyak aspek kehidupan, seperti dalam bisnis, pelayanan kesehatan,
pendidikan, transportasi, dan lain-lain yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kemudahan akses pada berbagai layanan. Artificial intelligence juga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas, cepat dan akurat, terutama dalam bidang-bidang seperti kesehatan, keuangan, dan bisnis. Namun di sisi lain, artificial intelligence dapat mengambil alih tugas-tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan pekerjaan pada bidang-bidang tertentu yang menimbulkan masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi para sarjana hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, dia tidak akan tergusur dan dikalahkan oleh artificial intelligence. Ada satu kompetensi penting yang harus dikembangkan, yaitu kreativitas. Meskipun artificial intelligence dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara efisien, namun artificial intelligence masih tidak memiliki kreativitas seperti manusia. Oleh karena itu, manusia masih memiliki peran penting dalam menciptakan ide-ide baru dan melakukan inovasi. Bila para sarjana memiliki daya kreativitas, maka artificial intelligence bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebagai partner dalam melahirkan karya-karya yang bermutu, sebagai asisten dalam mengambil keputusan secara bijak, cepat, dan akurat. Hal penting untuk dikembangkan saat ini adalah potensi-potensi insania atau aspek humanity yang tak tergantikan oleh teknologi. Soft skill yang dibutuhkan bagi para sarjana untuk memasuki dunia kerja saat ini paling tidak meliputi beberapa hal. Pertama, kemampuan komunikasi yang efektif. Kompetensi ini sangat penting dalam dunia kerja. Sarjana yang memiliki kemampuan ini dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan klien dengan jelas dan terstruktur. Kedua, keterampilan kolaborasi. Sarjana yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja dan mengatasi konflik dengan cara yang produktif akan sangat dihargai di dunia kerja. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Sarjana yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan teknologi, tuntutan kerja, dan lingkungan kerja akan memiliki nilai tambah di mata para pengguna lulusan atau dunia kerja. Keempat, kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan ke depan. Sarjana yang mampu memecahkan masalah dengan cepat dan efektif dapat memberikan kontribusi yang besar bagi tempatnya bekerja. Kelima, keterampilan kepemimpinan. Sarjana yang memiliki keterampilan kepemimpinan dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam tim dan organisasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan menginspirasi, memotivasi, dan memimpin tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam adalah keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu menjadi keterampilan yang penting bagi yang ingin sukses dalam dunia kerja. Kemampuan mengatur waktu dengan baik dan efektif dapat membantu untuk menghasilkan hasil kerja yang berkualitas dan tepat waktu. Kami tentu sangat berharap bahwa setelah melalui proses studi di UIN Dato' Karama Palu, baik melalui kegiatan perkuliahan maupun ekstrakurikuler, para wisudawan dan wisudawati telah memiliki soft skill sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan soft skill yang baik, kalian dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam mencari pekerjaan dan membangun karir di masa yang akan datang. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, tahun 2023 ini adalah tahun politik menyongsong perhelatan pemilu serentak pada 2024. Bagi saudara yang telah memiliki akses, kompetensi, dan peluang serta ingin berkompetisi, sudah dapat berkiprah bagi kemaslahatan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu dengan prinsip-prinsip dan etika yang diajarkan dalam ajaran Islam. Sebagai kalangan terdidik, para sarjana diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Politik yang santun, beretika, dan bermartabat. Tidak terjebak dalam praktek politik identitas yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa
dan bernegara. Momentum suksesi kepemimpinan, apalagi pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Republik ini, sangat berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencerai-beraikan anak bangsa, apalagi dalam situasi politik global yang saat ini tidak sedang baik-baik saja. Prinsip moderasi dalam berpolitik penting untuk diimplementasikan dan disosialisasikan kepada warga bangsa, sehingga perbedaan-perbedaan pilihan tidak menjadi alasan bagi lahirnya perpecahan. Adalah tugas para sarjana Muslim, khususnya para alumni UIN Dato Karama Palu, untuk memelihara komitmen kebangsaan, tetap terjaga dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keempat pilar ini harus dipertahankan kekokohannya sebagai modal utama bangsa ini dalam menghadapi persaingan global. Para cendekiawan, kaum intelektual, para sarjana yang masih segar ini seperti wisudawan-wisudawati hari ini memiliki peran signifikan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Ingat, gelar kesarjanaan bukan sekedar sebagai modal mencari kerja, tetapi lebih dari itu, para sarjana adalah investasi negara dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis yang pada gilirannya akan menciptakan iklim dan lapangan kerja yang kondusif. Hadirin sekalian, wisudawan-wisudawati yang berbahagia, sejak hari ini Anda sekalian akan melangkahkan kaki keluar dari gerbang alma mater tercinta menuju kehidupan real di tengah-tengah masyarakat. Bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai seorang sarjana. Namun demikian, Anda hanya keluar secara fisik, tetapi jiwa dan semangat kalian haruslah tetap menyatu dengan alma mater ini. Sebagai alumni UIN Dato Karama Palu, apapun yang kalian lakukan di masyarakat akan berimplikasi pada lembaga ini, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, semua alumni UIN Dato Karama Palu, baik S1, S2 maupun S3, memiliki tugas tanggung jawab serta amanah untuk membangun citra positif lembaga ini di semua lini kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu, saudara telah mensosialisasikan dan menjadi corong alma mater ini di tengah-tengah masyarakat. Melalui kesempatan ini pula, saya ingin meminta pada ikatan alumni UIN Dato Karama Palu untuk memainkan peran strategis dalam memberdayakan para alumni, bukan sekedar menghimpun daftar nama-nama mereka. Setidaknya IKA mampu menjembatani dan mempromosikan para alumni pada dunia kerja yang relevan dengan bidang keilmuan dan kompetisi, atau paling tidak secara aktif memberikan informasi lowongan kerja yang memudahkan alumni untuk memilih jalur karir yang akan digelutinya. Peran IKA juga sangat dibutuhkan dalam melibatkan para alumni dalam mensosialisasikan kampus yang baru saja bertransformasi menjadi universitas ini ke tengah-tengah masyarakat. Banyak dinamika yang terjadi sejak SAIN, IAIN hingga menjadi UIN pada hari ini yang belum diketahui oleh masyarakat, termasuk pengembangan bidang keilmuan yang ada di lingkungan UIN Dato Karama Palu. Hadirin sekalian, bagi para alumni, kami ingin menegaskan bahwa ikatan Anda dengan alma mater ini tidaklah berakhir setelah proses wisuda hari ini, tetapi justru semakin kuat. Anda sekalian telah menjadi bagian dari keluarga besar UIN Dato Karama Palu. Hubungan komunikasi dengan lembaga ini harap tetap dipelihara. Kami akan tetap memantau perkembangan Anda setelah berada di luar sana untuk mengetahui aktivitas yang Anda jalani, termasuk bagaimana respon masyarakat, stakeholder terhadap kinerja Anda. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan bagi perbaikan mutu lembaga ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna di masa-masa yang akan datang. Pesan terakhir saya, jadilah orang-orang yang profesional dalam bidang Anda masing-masing sesuai dengan prodi dan keilmuan yang saudara miliki.
Dengan dibarengi akhlak yang terpuji, meskipun sudah memperoleh gelar kesarjanaan, tetapi tetap merunduk dan rendah hati, tidak sombong dan menganggap rendah orang lain. Selamat atas keberhasilannya memperoleh gelar di kampus tercinta UIN Dato' Karama Palu. Semoga baktinya untuk negeri dan daerah ini tak bertepi. Kepada para orang tua, wali, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menyerahkan putra-putrinya menimba ilmu di kampus tercinta ini. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi amal jariah yang mengalirkan pahala pada kedua orang tua walinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wabil khusus Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah yang selama ini telah berkontribusi untuk kemajuan dan perkembangan UIN Dato' Karama Palu. Saya juga menyampaikan kepada yang wakili Pak Gubernur tadi bahwa UIN Dato' Karama Palu dalam rekonstruksi tahap kedua sudah selesai pasca bencana ini. Dan gedung yang ada sekarang, ada 9 gedung yang kami robohkan di bagian belakang ini, semua sudah tergantikan. Dan alhamdulillah hari ini auditorium yang megah ini sudah bisa kita gunakan. Saya juga menyampaikan kepada Pak Dr. Rifai tadi bahwa gedung kita yang di belakang ini selain berfungsi sebagai ruang kuliah, juga terbuka untuk masyarakat sebagai shelter tsunami. Karena itu gedung ini dibangun sesuai kontrak saya dengan Asian Development Bank, memang juga dipersiapkan untuk keadaan yang tiba-tiba mendesak, misalnya gempa dan tsunami. Oleh karena itu gedung ini di atasnya helikopter bisa mendarat, Pak, di atas. Dan juga ramah terhadap difabel. Juga prinsip gender, ramah terhadap gender. Tetapi untuk melengkapi semua ini, saya sudah mengajukan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan juga sudah ditembuskan kepada Kadis Pijat Provinsi Sulawesi Tengah untuk kiranya bisa diberikan hibah pada tanah di sebelah ini yang gol ini. Tujuannya karena saya sampaikan tadi kepada yang wakil gubernur bahwa pembangunan kampus UIN Dato' Karama Palu di kampus 1 ini adalah bangunan atau gedung-gedung percontohan di kawasan pesisir di seluruh Indonesia. Ini sudah dipasang titik-titik untuk peringatan bencana, Pak, sudah ada di beberapa titik. Jadi kalau ada itu bunyi dia, Pak. Insya Allah kalau ada tsunami bunyi. Dan kalau ada tsunami, masyarakat nanti kalau sudah jadi di belakang itu bisa naik ke atas gedung ini. Termasuk di Spabel bisa, karena memang fasilitasnya dibangun seperti itu. Lalu kalau airnya lama, bisa diangkut dengan helikopter di atas kalau yang mendesak. Tetapi untuk memperluas daerah evakuasi, tadi khusus shelter tsunami, maka kami butuhkan lagi tanah di sebelah sana ini. Di sana tidak untuk dibangun apa-apa, tetapi akan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Dan kalau pemerintah Sulawesi Tengah memberikan, maka kami akan sulap itu menjadi sport center bagi Sulawesi Tengah. Saya sudah komunikasikan dengan berbagai pihak di Jakarta, tinggal Pak Gubernur meluangkan ini, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan segera realisasikan itu. Oleh karena itu mohon melalui yang wakil gubernur kiranya surat atau penyampaian ini bisa dikomunikasikan kembali pada Pak Gubernur atau yang terkait, sehingga insya Allah UIN Dato' Karama Palu kampus yang ada sekarang ini tidak hanya kepentingan sivitas akademika semata, tapi juga untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu
secara umum. Apalagi kalau terjadi hal-hal yang kita inginkan, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan universitas, seluruh pimpinan fakultas, seluruh anggota senat, dan seluruh teman sejawat para dosen yang semuanya telah berkontribusi untuk kemajuan dan pengembangan UIN Dato Karama Palu. Demikian juga para orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kiranya peringatan, arahan, dan nasihat terus diberikan kepada pimpinan UIN untuk kemajuan dan kontribusinya yang lebih maksimal terhadap bangsa dan negara, khususnya daerah Sulawesi Tengah. Akhirnya saya akan tutup dengan pantun lagi. Kapal berlayar ke ujung pandang, sehingga di pulau untuk berhenti. Selagi mahasiswa belajar sungguhan, wisuda sarjana cepat menanti. Satu lagi. Semut berjalan dengan saudara, tanda ia selalu bersama. Selamat menempuh wisuda sarjana untuk alumni yang selesai bersama. Yang terakhir sekali, makan siang bersama kekasih hati. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul musta'an. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan kepada Bapak Dr. Farid Rifai SOS MSI. Dengan hormat disilakan. Widiayanti SPD Prodi MPI predikat sangat memuaskan. Wirna SPD Prodi MPI predikat sangat memuaskan. Rosita SPD Prodi MPI predikat sangat memuaskan. Wahyu SPD Prodi MPI predikat sangat memuaskan. Ayu Sakina SPD Prodi MPI predikat memuaskan. Nur Zafarni Prodi MPI predikat sangat memuaskan. Nur Makwirat SPD Prodi MPI predikat sangat